Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soli-solihah? Semoga kalian selalu sehat ya. Oke, pada pembelajaran hari ini kita sudah memasuki tema 2, subtema 1, mata pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan materi menemukan informasi dari peta pikiran. Jangan lupa sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Nah, tahukah kalian apakah informasi itu? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami suatu hal. Nah, salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Setelah membaca, informasi dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang mengandung unsur 5W1H. Tahukah kalian apakah saja itu? Ya, betul. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, berapa, dan bagaimana. Selain itu, kita dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat peta pikiran atau mind map. Peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam berbentuk diagram. Nah, contohnya seperti berikut. Berikut adalah gambaran dari mind map atau peta pikiran. Nah, di sini Ustazah menambahkan ada kata berapa karena tidak memungkinkan kalau berapa juga termasuk dalam peta pikiran. Nah, sekarang adalah tugas. Tugasnya hari ini adalah tentukan informasi penting dari teks di bawah ini dengan cara membuat peta pikiran beserta jawabannya. Tugas ini ada di buku pena 5A halaman 78 ya, silakan dibaca. Oke, kita lanjut. Nah, untuk pertanyaan apa? Itu digunakan untuk menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Contohnya, apa yang terjadi dengan desa Taman? Kemudian yang kedua ada di mana? Di mana digunakan untuk tempat atau latar. Nah, contohnya di mana kegiatan tersebut dilakukan. Yang ketiga, kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contohnya, kapan kejadian itu terjadi? Yang keempat ada siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan tokoh utama dan tokoh pendukung. Contohnya, siapa yang mengusulkan kegiatan tersebut? Yang kelima, mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab suatu terjadinya peristiwa. Contohnya, mengapa kejadian itu bisa terjadi? Yang keenam, berapa? Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah atau banyaknya benda. Contohnya, berapa ton beras yang disumbangkan? Dan yang ketujuh ada bagaimana. Bagaimana dibuat? Untuk menanyakan cara membuat proses urutan, pendapat, atau sikap. Contohnya, bagaimana cara merawat bunga krisan? Nah, berikut adalah cara membuat peta pikiran dari sebuah teks. Langkah-langkah yang pertama adalah pastikan tema terletak di tengah judul. Nah, yang kedua, dari tema utama akan muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan tema utama. Yang ketiga, cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis, warna, atau simbol. Dan yang terakhir,
Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat. Nah, berikut adalah langkah-langkah cara membuat peta pikiran. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu yang diajarkan bermanfaat ya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.